Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Miskat TV. Selamat bergabung kembali untuk sama-sama belajar bersama kita hari ini bersama guru kita Kiai Haji Dr. Khalid Al-Walid. Beliau insya Allah pada malam ini akan membimbing kita, memberikan pencerahan pada kita, dan memberi kesempatan pada kita untuk diskusi terkait dengan tasawuf dan hal-hal yang terkait dengan keislaman. Nanti Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak dipersilahkan untuk memberikan komentar ataupun chat pertanyaan melalui kolom chat di YouTube. Nah, insya Allah pada malam ini tema kita memasuki seri yang 78 atau Manzilah Al-Wujud, kebenerangan hakikat ilahi. Nah, ini terkait dengan wujud ini adalah sesuatu yang dalam tema-tema kalam, ilmu kalam, tema-tema filsafat itu sesuatu yang menarik kalangan para ulama termasuk juga para filosof membahasnya gitu. Insya Allah nanti guru kita akan membahas wujud ini, al-wujud, manzilah al-wujud ini dengan khususnya dengan pendekatan sofistik dan juga nanti mengarah pada hal-hal yang terkait dengan teoritis maupun praktisnya. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Miskat TV, seperti biasa sebelum kita memasuki kajian kita akan antarkan dahulu Fatihah untuk Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, kemudian para ulama yang menjadi pengikut Rasulullah SAW dan keluarganya, wabil khusus untuk Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat dan Ibu Iskatini binti Suhanda. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Masih ini Ustaz, sibuk ini belajar belajar dan mengajar. Ya, belajar dan mengajar. Insya Allah. Oke. Ustaz, kita malam ini sebagaimana yang tercantum pada layar kita adalah tentang Manzilah Al-Wujud ya. Allah. Mulainya insya Allah ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Manzilatul wujud adalah manzilah di mana kita melepaskan seluruh keterbatasan yang ada, baik secara ilmiah maupun dalam konteks fi'aliyah, dalam konteks perjalanan kesadaran kita, atau dalam konteks zatiyah. Dan semua sirna dalam konteks kemutlakan hakikat wujud, karena tidak ada apapun selain daripada diri. Terima kasih guru kita Ustaz Khalid Al-Walid yang sudah menyampaikan terkait dengan Manzilah Al-Wujud, kebenerangan hakikat ilahi. Teman-teman yang sudah bergabung, Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang sudah bergabung di sini, ada terima kasih Pak Joko Sulistianto, kemudian ada Tony Zip Sydney Australia hadir. Terima kasih yang sudah jauh-jauh nih dari Australia. Selemter juga, terus ada Desardi, terima kasih juga. Irsan Fadullah, terima kasih. Ada Nia Hurani, kemudian ada Idhar Muslih, ada Wibi Pijiastuti, Rayan Dreansen Ataisan, terima kasih sama hadir ikutan nih, silakan. Nining M Fadil, terima kasih juga Bu. Ada ini Mika Gembirasari, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ibu Ruby Astuti, terima kasih juga. Kemudian saya sebut juga ini ada Rian Susanti, terima kasih. Ada Ran Takasasi, terima kasih. Ada Mahdi 1, terima kasih. Ada
Casminah juga terima kasih sudah bergabung. Riyadi dan Neneng Sutiarsih juga terima kasih sudah bergabung. Ini ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama dari Silenter, ini kayaknya perlu penelusuran juga. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah membahas pengetahuan al-wujud ini? Kalau kita melihat pembahasan konteks ini, kita bisa mendapati jejak pengajaran Rasulullah SAW melalui kemudian murid utamanya. Oh iya betul. Sebagaimana karena Rasulullah tentu tidak mengajarkan kepada semua ya, hal-hal yang bersifat khusus, dan sebagaimana hadis yang kita dengar populer bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, bahwa aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan kita mendapati melalui pintunya ini bahwa bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih dalam misalnya Nahjul Balaghah banyak membicarakan hal ini. Wa fi bahwa misalnya begini, Imam Ali mengibaratkan bahwa wujudu fi syai' la bimuzayyalah wala bi khariji 'anil syai' la bimuzayyalah, bahwa dirinya ada pada segala keberadaan ini tapi tidak berada dalam sesuatu, dan dia berada di luar segala sesuatu yang ada ini tapi tidak dalam dalam keberhadapan, beroposisi dengan segala sesuatu itu. Nah, ada banyak pembahasan ya dalam pembahasan tentang itu. Dan ada banyak juga di dalam Nahjul Balaghah bagaimana Imam Ali menjelaskan tentang hakikatul wujudul haq ini, atau kesadaran tentang al-wujud itu sendiri. Ya. Kita bisa temukan pada beragam khutbah-khutbahnya yang membicarakan. Bahkan dalam khutbahnya yang terkait dengan khutbah yang sangat dahsyat, ya, dikenal sebagai salah satu khutbah yang menunjukkan keluar biasaan atau mukjizat ilahi yang muncul padanya, itu yang merupakan khutbah tentang at-tauhid. Jadi sepanjang khutbah itu Imam Ali sama sekali tidak menggunakan huruf alif, ya. Ya, khutbah bila alif, ya. Kenal juga khutbah sebagai bila alif. Khutbah yang tanpa menggunakan huruf alif. Kita bisa bayangkan ketika kita berbicara tanpa menggunakan huruf A, dan itu dilakukan oleh Imam Ali dalam menjelaskan hakikat tauhid yang sangat dalam dan luar biasa. Jadi dari sini kita mendapatkan bahwa apa yang disampaikan dalam pembicaraan hakikat wujud ini kita temukan pada muridnya yang paling utama dari Rasulullah SAW, yaitu pada Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ini bagaimana dengan sifat-sifat Tuhan yang banyak bila dikaitkan dengan al-wujud yang tunggal dan tidak terbagi? Bahwa sifat itu tidak lain adalah zat itu sendiri. Dia menampilkan karena kemutlakannya dan keluar biasaannya, sehingga kita memahaminya dalam beragam hal yang kemudian memiliki batasan. Dia memperkenalkan beragam hakikat-hakikat yang muncul dari kemutlakan dirinya itu dalam penggambaran tentang sifatnya. Jadi nama dan zat itu menjadikan kemudian atribut atau sifat, ya. Dan sementara tapi sifat itu atau nama itu adalah hakikat zat itu sendiri, ya. Anda bisa bayangkan bahwa kalau dia dalam konteks tanpa sifat dan zat itu adalah dia yang tidak pernah bisa dikenali. Pengenalan diri kita dalam ma'rifat kita tentang melalui kepada zatnya itu, kepada al-haq itu sendiri, itu melalui kemudian melalui af'al dan sifat serta asma'nya. Kita mampu memahami tentang hakikat kemutlakannya. Tetapi pada tingkat ketunggalan yang mutlak, bahwa Imam Ali mengatakan hakikat tauhid nafiyu sifatihi. Hakikat kemutlakan dari tauhid itu adalah perlepasan dari seluruh sifat-sifat yang ada.
Nah, tapi ini adalah hakikat tauhid dalam konteks mutlakan ahadiyahnya ya, bukan pada konteks wahidiyah. Pada konteks wahidiyah itu sudah muncul beragam sifatnya. Jadi misalnya ketika beragam asma ya, walillahil asmaul husna, itu maqamul jam ya, maqamul di mana kemudian Allah sudah menampilkan hakikat dirinya, atau dia yang huwa itu sudah menampilkan hakikat dirinya dalam ismul jami ya, ismul jams yang disebut dengan kalimatullah atau Allah, yang kemudian dari Allah ini menampilkan kemudian beragam asma-asma, yang hubungan antara asma dan zat ini yang menghasilkan kemudian beragam sifat ya. Karena itu dalam Al-Quran kan Allah selalu mengaitkan bahwa walillahil asmaul husna, kan, fad'uhu biha, atau Allah ini juga merupakan kemudian bagi dalam konsepsi kosmologi Ibn Arabi, bahwa konsepsi ontologis Ibn Arabi, bahwa Ismul Jam itu juga adalah penggambaran dari hakikat jamaliyah ilahiyah yang disebut dengan Ar-Rahman. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, awidullah, awid ar-Rahman, ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Kamu panggil Allah atau kamu panggil Ar-Rahman, kamu tengah memanggil seluruh nama-nama itu. Kita, karena keterbatasan kita melihat Allah dalam sifat yang seperti ini, dalam sifat yang begini, misalnya sifat dia yang Rahman, yang Rahim, yang Jabar, yang Qahar, dan sebagainya, dalam pemaknaan karena ketidakmampuan kita untuk melepaskan kemudian ke melihat dia dalam kemutlakannya ya. Jadi karena itu kita melihatnya dalam asma dan sifat-sifat tersebut. Jadi bahkan kalau kemudian kita ingin Lemah Toba-Tobai mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat hakikat mutlakan yang ada padanya, maka lepaskanlah segala hal yang terbatas, termasuk pemahaman kita tentang zat, tentang sifat dan asma ya. Tapi apa mungkin kita sampai pada makom tersebut? Nah, ini yang persoalan yang lain ya. Bahwa kita tentu berdasarkan isti'dad kita masing-masing, berdasarkan kemudian kemampuan dan potensialitas diri kita masing-masing. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak mampu untuk sampai pada makom ahadiyah yang tinggi itu, dia berada pada makom wahidiyah, dan dia ingin sampai pada makom ahadiyah sehingga dia menyampaikan kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik, Allah perkenankan aku menyaksikan dirimu. Dan kemudian sebagaimana gunung-gunung itu mengalami kehancuran sebagainya, sehingga dia jatuh pingsan ya dalam ayat itu. Nah, ini adalah tentu Nabi Musa tidak mungkin memohon untuk melihat Allah dengan pandangan zahirnya ya, mustahil. Dia seorang nabi yang punya kesadaran ma'rifat tauhid yang sangat tinggi, mengungkapkan untuk melihat Tuhan dalam konteks keterbatasan itu satu hal yang mustahil. Tapi yang dia ingin adalah bagaimana dirinya itu sampai pada puncak kesadaran itu pada makom ahadiyah. Yang ini yang tidak mampu kemudian dicapai oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada Rasulullah SAW dia sampai pada pemutlakan yang sangat luar biasa. Sumadana fatadala fakana qausaini awadna, kemudian sangat dekat, bahkan lebih dekat lagi dari dua unsur anak panah dan sebagainya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ray Andreansen Aing Ateis itu, bukti peran Tuhan di zaman sekarang yang bisa dibuktikan kalau Tuhan berperan dalam kehidupan semua makhluk, misalnya apa? Saya berpikir semua makhluk berperan dengan kehidupannya sendiri tanpa peran Tuhan. Nah. Jika Anda bertanya seperti itu juga bahwa Anda mendapatkan inspirasi untuk bertanya tanpa berusaha sebelumnya dari diri Anda sendiri kan.
Ada ilham yang kadang-kala diberikan Tuhan kepada kita yang tampak kita kadang-kadang melalui proses. Apakah kita ingin menafikan kemudian ilham-ilham yang seperti ini ya? Dan bagaimana kemudian kita berjalan dalam kesempurnaan masing-masing diri kita dan sebagainya ya. Apakah di dalam proses kesempurnaan yang ada pada kita ini kita akan menafikan peran Tuhan? Sebagai contoh sederhana saja, saya ingin mengatakan hal yang paling sederhana, bahwa berapa banyak Anda makan dalam hidup ini. Kumpulkan seluruh makanan Anda. Maka akan menemukan bahwa makanan yang Anda makan ketika Anda kumpulkan dari kecil hingga saat ini, itu sangat tidak terbatas, begitu banyak. Tapi kemana semua itu di dalam diri kita? Apakah kita kemudian dengan makan yang sedemikian banyak itu tubuh kita menjadi tidak terbatas? Realitas mengatakan bahwa sebanyak apapun kita makan dengan beragam makanan yang begitu beragamnya, tapi kita tumbuh dan berkembang, dalam bentuk yang sangat harmonis ya, antara kepala kita, badan kita, tangan kita, kemudian kaki kita, dan sebagian besar dari seluruh anggota tubuh kita dalam perkembangan yang harmonis. Apakah sesuatu yang harmonis ini kemudian kita akan nafikan bahwa di situ ada unsur yang mengatur semua itu, sementara kita sendiri tidak pernah mengusahakannya? Apakah kita pernah membentuk kemudian alis kita, dia tumbuh dengan keteraturannya? Apakah kita pernah mengatur kemudian bagaimana keadaan kepala kita? Ada hal yang mengaturnya. Dan bagaimana kita menyaksikan ketika bayi itu tumbuh ya, dari kemudian nutfatil amsaj, kata Al-Quran, berkembang dengan sangat cepat dalam membentuk kemudian unsur-unsur yang begitu harmonis dalam diri manusia ini. Apakah kita ingin menafikan ada peran sesuatu yang lain dari sesuatu yang dapat kita saksikan secara zahir ini? Ini yang jelas ya, bahwa di hadapan kita bahwa ada tangan-tangan Tuhan yang ikut bekerja dalam proses kehidupan manusia. Saya ingin mengatakan satu hal, bahwa apa yang kita capai dalam proses kehidupan kita ini, bandingkan dengan usaha yang telah kita keluarkan ya, dari seluruh usaha ini. Karena kita menyaksikan bahwa ada usaha yang kita lakukan mungkin hanya berapa persen dalam proses kehidupan ini, sementara hasil yang kita dapatkan dalam proses kehidupan kita sangat luar biasa dan mungkin tidak terbatas ya. Terima kasih Pak Asep Kurniawan yang sudah bergabung. Ini Ustadz, kalau kita membaca di literatur tentang tasawuf itu ada istilah widatul wujud ya, widatul wujud, barangkali nanti bisa dijelaskan. Termasuk juga di Sadra itu ada istilah taskikul wujud yang gradasi itu. Kalau gradasi ini, kalau pada manusia itu sifatnya yang manifestasi ini bashar atau insan? Pada tingkatan manusia, mungkin kita, kalau manusia tentu ada tingkatan ya. Jadi Mullah Sadra menggambarkan ada insan basyari, insan yang sifatnya alamiah saja ya. Dia bashar saja. Dia makan, minum, bekerja, reproduktif dan seterusnya. Ini tingkatan yang paling rendah. Ada insan yang kemudian disebut sebagai insan akli, yang kesadarannya sudah sampai pada kemudian intelek ya, kesadaran sifatnya intelektif, yang kecenderungannya bukan lagi hanya sekedar makanan, sekedar hal-hal sifatnya jasmaniah ya, tapi pada hal yang sifatnya pengetahuan, kemudian pencarian terhadap beragam makna ya. Ini disebut dengan al-insanul akli, bahwa bagaimana dorongan dirinya itu sudah berada pada kecenderungan pada hal-hal yang bersifat pengetahuan, sifat ilmu, memahami kemudian beragam makna yang ada pada seluruh bagian yang ada ini. Itu disebut insan akli. Pada tingkat yang lebih tinggi disebut dengan al-insan ruhani. Insan yang sifatnya bukan lagi kemudian bersifat intelektif, tapi sudah berada pada kecenderungan yang bersifat ruhania,
dalam upaya dirinya untuk mencapai kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Ya. Ini al-insan ar-ruhani, atau kadang disebut dengan al-insan malakuti. Ada tingkat yang lebih tinggi yang digambarkan oleh Sadra pada tingkatan kualitas diri manusia yang disebut dengan al-insan ilahi. Inilah manusia-manusia yang sempurna, yang kesadaran, bahkan kemudian apa yang terpancar dari dirinya tidak lain dari hakikat ilahiyah itu sendiri. Jadi ini tingkatan yang kemudian misalnya di dalam konteks manusia yang digambarkan misalnya oleh Mullah Sadra. Ya. Pembicaraan kita misalnya tasyik al-wujud atau ini mungkin kita pending ya untuk bicara yang lain karena itu memerlukan kemudian bahasan yang lebih dalam ya. Ada banyak kemudian pembahasan itu ya. Bukan hanya tasyik al-wujud atau wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud misalnya kan, ada ittihad, ada hulul dan seterusnya. Tampaknya kita cukupkan Ustaz, closing statement sekaligus doa. Ya, bahwa realitas yang ada ini bagi seorang arif yang tidak lain adalah al-haq itu sendiri. Semua yang ada ini yang dalam konsepsi filsafat disebut sebagai esensi atau mahiyah adalah wujud yang bersifat fakir. Ya. Fakir itu adalah ketiadaan. Nah, yang real yang sesungguhnya ada tidak lain adalah al-haq itu sendiri. Mengangkat kesadaran kita dari keterbatasan ini menuju ketidakterbatasan adalah bagian dari proses perjalanan intelektual dan ruhaniyah kita. Mudah-mudahan kita mampu kemudian menyingkap dari keterbatasan-keterbatasan ini untuk sampai pada puncak yang tidak terbatas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifna nafsak fa ilam tu'arifna nafsak lana rasulak. Allahumma arifna rasulak fa ilam tu'arifna rasulak lana arif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak fa ilam tu'arifna hujjatak lam na'arif dalalna an dinina wa la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana ya arhamar rahimin. Ya Allah, kenalkan kami pada dirimu. Sekiranya kami tidak mengenalmu, maka kami tidak mengenal Rasulmu. Ya Allah, kenalkan kami pada Rasulmu. Sekiranya kami tidak mengenal Rasulmu, maka kami tidak akan mengenal hujjahmu. Ya Allah, kenalkan kami pada hujjahmu. Sekiranya kami tidak mengenal hujjahmu, maka tersesatlah kami dari agama kami. Janganlah engkau palingkan kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih guru kita Kiai Haji Dr. Fadl Walid yang sudah menyelesaikan penjelasannya terkait dengan manzilah al-wujud. Marilah kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.